Baik anak-anak, selamat pagi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pelajaran agama. Adapun materi kita hari ini adalah laki-laki dan perempuan sederajat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menyebutkan keistimewaan tugas perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, menceritakan pengalaman yang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan lawan jenis dibutuhkan dan mengembirakan. Menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dan saling mengasihi. Memberi contoh usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon penerangan Roh Kudus agar apa yang kita lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan berguna bagi kita untuk hari-hari yang akan datang, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, pada hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita melihat yang pertama bahwa setiap masyarakat dan budaya memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Pendapat masyarakat dan budaya mempengaruhi kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh misalnya, pekerjaan yang sering dilakukan oleh perempuan itu adalah memasak. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki itu misalnya mencangkul atau pekerjaan berat. Selain mencangkul misalnya sopir katakan. Itu adalah pandangan atau pandangan dari masyarakat pada umumnya. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa derajat perempuan itu lebih rendah daripada derajat laki-laki. Kaum perempuan cukup bekerja di dapur, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan melakukan kegiatan yang dalam rumah. Berdasarkan pendapat ini, perempuan tidak perlu sekolah sampai ke perguruan tinggi. Sementara laki-laki itu harus berpendidikan tinggi, bekerja, dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Selanjutnya, pendapat lain menegaskan bahwa derajat perempuan lebih tinggi dari kaum laki-laki. Menurut pendapat ini, perempuan tidak perlu bekerja keras karena pekerjaan dan nafkah mutlak menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Perempuan seolah menjadi perhiasan dan atasan. Disebut perhiasan karena perempuan seolah-olah tidak boleh kotor, dan disebut atasan karena laki-laki harus tunduk dan taat kepada perempuan. Sekarang kita lihat secara umum, masyarakat dewasa memandang dan laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat dan derajat yang sama. Secara umum ya, laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan mengembangkan kemampuan mereka. Maka, selain yang bersifat kodrati, perempuan dan laki-laki dapat melakukan kebiasaan serta kegiatan yang sama, misalnya sepak bola, menjadi tentara, bekerja sebagai sopir, atau profesi sebagai montir. Kini bukan lagi merupakan pekerjaan laki-laki. Sebaiknya laki-laki juga bisa merawat bayi,
memasak, mencuci pakaian, menjahit pakaian, dan sebagainya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama. Meskipun terdapat kebiasaan dan kegiatan yang tidak mungkin diubah, yaitu kebiasaan-kegiatan yang terkait dengan kodrat sebagai laki-laki dan perempuan, misalnya menyusui, tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Oke, kita coba melihat dari perjanjian lama. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, bab 2 ayat 18 dan ayat 20 sampai dengan 23. Itu silahkan anak-anak membaca ya. Pak Guru tidak membacanya, silahkan anak-anak membaca. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Pak Guru ulangi di sini. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu tujuannya agar terjalinnya kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hendak mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki yang sederajat untuk disayangi dan dikasihi sebagai teman. Mengapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki dan tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dijadikan bawahan oleh laki-laki? Sebagai teman, tentu laki-laki dan perempuan ini dapat saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam suka dan duka antara laki-laki dan perempuan. Selain dapat banyak persamaan, terdapat juga beberapa perbedaan yang menarik. Laki-laki dan perempuan terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Perbedaan yang tidak bisa menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan saling melengkapi. Oleh karena itu, kembali, laki-laki dan perempuan itu hendaknya saling menghormati dan mencintai. Itu yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Besar harapan semoga anak-anak bisa mengerti bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama atau sederajat. Ingat tugas Pak Guru tadi adalah anak-anak membaca Alkitab. Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Dilanjutkan bab 2 ayat 1 tadi. Setelah itu ayat 20 sampai 21 ya. 18 sampai 21 itu yang harus diingat. Baik, sebagai pesan penutup, Pak Guru tetap menyampaikan bahwa patuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga perusahaan di tempat kita bekerja. Rajinlah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Giatlah belajar di rumah. Itu saja yang Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Semoga pandemi ini bisa berlalu sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di sekolah dengan tatap muka. Oke, sebagai penutup, Pak Guru memimpin doa penutupnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, terima kasih banyak atas
anugerah yang kami terima sampai saat ini, secara khususnya dalam pelajaran kami hari ini untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Semoga dalam perjalanan waktu kami mampu memahami ilmu yang kami terima pada hari ini, sehingga berguna bagi kami untuk hari-hari yang akan datang. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.